Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam buku tafsir itu dijelaskan bahwa makna dari Islam adalah apa? Apa makna dari Islam? Selamat, terus patuh, terus terjadi khilaf. Misalnya nih ada teman kita non muslim nih, dia mau masuk Islam, lalu dia tanya kepada kita, Pak, saya mau masuk Islam tapi saya ada sedikit keraguan, bisa nggak Bapak jelaskan apa arti Islam? Simpel aja Pak, jangan ribet-ribet, biar meyakinkan saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kira-kira kita jawab apa? Apa jawaban kita? Islam itu, apa Islam itu? Waduh, kayaknya nggak jadi dia masuk Islam kalau begini. Orang Islam aja bingung. Islam satu kata, menyerah. Itu Islam, menyerah. Silakan baca tafsir Tabari ketika beliau menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 128 itu. Islam artinya menyerah. Saya akan berikan analogi sederhana. Apabila seorang tentara kehabisan peluru, terkepung, lalu dia melihat kekuatan musuhnya tidak seimbang dengan kekuatan dia, maka dia letakkan senjatanya dan dia mengangkat bendera putih seperti ini. Artinya apa? Menyerah. Apa yang terjadi berikutnya? Musuhnya akan memberikan sepasang borgol, lalu mengatakan pakai borgol ini. Kira-kira dia pakai nggak dia? Dia pakai. Loh, tapi kan itu membelenggu Pak. Ustadz, dia sudah menyerah. Itu konsekuensi dari dia menyerah. Lalu musuhnya memerintahkan dia untuk berjalan sampai ke penjara mereka, dan si musuh asik-asik naik jeep mereka. Kira-kira dia protes apa enggak? Enak aja, gue jalan kaki, lo jalan kaki dong. Enggak, dia tidak akan protes. Kenapa? Karena dia sudah menyerah. Lalu ketika sampai di penjara, ketemu dengan Pak Sipir, kata Pak Sipir, tanggalkan pakaian Anda dan pakai baju penjara ini. Karena kan biasanya orang yang masuk penjara disuruh buka baju dan diberikan kostum penjara. Iya apa enggak? Iya enggak? Pengalaman dulu gimana nih? Loh, pengalaman teman mungkin, bukan pengalaman Anda. Jangan tersinggung hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ternyata pakaiannya itu enggak banget deh, modelnya jelek, size-nya kebesaran. Kita biasa pakai M, size-nya XL. Kira-kira kita akan pakai atau kita akan protes? Kita akan pakai. Kenapa? Karena menyerah. Lalu begitu masuk ke dalam penjara, ternyata pola hidup di penjara berbeda dengan pola hidup kita sebelumnya. Biasa kita bangun jam 8 pagi, di penjara jam 4 pagi udah diketok-ketok sama Pak Sipir. Kira-kira kita akan tarik selimut kita dan terus tidur sampai jam 8, atau kita akan bangun? Kita akan bangun. Kenapa? Karena Anda sudah menyerah. Ternyata menu makanan penjara monoton, nggak ada yang enak. Kira-kira kita akan protes, ini chefnya siapa sih ini? Atau kita akan makan? Kita akan makan. Kenapa? Karena itu konsekuensi menyerah. Hadirin, itulah Islam. Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, Allah perintahkan Nabi kita untuk menyampaikan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat 162. Apa yang harus kita proklamirkan? Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan ibadah serta sesembelihanku. Titik sampai di sini? Belum. Allah melanjutkan, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah, aku serahkan kepada Allah. Serahkan kepada Allah, itu Islam. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya sembelihan, bukan hanya zikir, tapi hidup mati kita serahkan kepada Allah. Karena arti Islam adalah menyerah. Marilah kita serahkan pola hidup kita, lifestyle kita kepada Allah Jalla wa'ala.
wa bidzalika umirtu. Atau Allah mengatakan lillahi rabbil alamin la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Artinya kita tidak boleh menyerahkan hidup dan mati kita kepada orang lain, kepada perusahaan kita, kepada tokoh kita, kepada pihak lain, kepada badan lain, kepada komunitas-komunitas lain, kepada budaya kita. Hanya kepada Allah, la syarikalah. Wa bidzalika umirtu, dan inilah yang Allah perintahkan kepadaku. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang Islam yang pertama. Silakan cek di buku terjemahan kita apa terjemahan closing statement dari ayat ini, maka kita akan dapatkan, dan aku adalah orang yang pertama kali menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam adalah konsep menyerah kepada Rabbul Alamin, kepada pencipta kita, pemberi rizki kepada kita, yang menciptakan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Islam adalah menyerah. Dan muslim adalah kata benda subjek, artinya orang yang menyerah. Dan muslimah adalah kata benda subjek untuk perempuan, artinya seorang wanita yang menyerah. Ini yang perlu kita camkan. Islam artinya menyerah, bukan membantah. Islam artinya menyerah, bukan mendebat. Islam artinya menyerah, bukan menolak. Jadi kalau kita ditanya, Kang, agama Akang itu apa? Saya seorang muslim. Artinya apa? Saya menyerah, bukan saya membantah. Kalau membantah itu bahasa Arabnya raddun. Nah gitu. Jadi kalau ada orang ngaku muslim tapi suka bantah ayat, bantah hadis, bantah syariat Allah, kayaknya dia perlu ganti nama deh. Kalau ditanya agamanya apa, Mas? Saya raddun. Nah itu baru cocok. Karena kalau saya muslim nggak cocok. Muslim itu artinya menyerah, bukan membantah. Silakan buka buku bahasa Arab dan buka buku tafsir. Yang namanya menyerah itu nggak membantah. Apabila ada seorang mengatakan saya muslim, tapi ketika dikasih ayat, dikasih hadis, diberikan catatan kaki, didebat, diberikan tanggapan, lalu tanya, Kang, agama Kang apa? Saya muslim. Keliru. Dalam bahasa Arab itu dinamakan mu'tarid, orang yang suka menyanggah. Jadinya diganti, agama Akang apa? Saya mu'tarid. Nah itu cocok. Kalau muslim nggak cocok. Muslim artinya menyerah, bukan membantah, bukan memberikan catatan kaki, bukan mendebat, bukan menyanggah, bukan durhaka, bukan menolak. Ini dikasih ayat, sudah jelas ayatnya, masih ditolak juga. Masih ditolak juga. Menolak dalam bahasa Arab itu rafid. Jadi kalau ditanya harusnya dikatakan saya ini rafid Pak Ustadz. Kalau artinya apa? Suka nolak. Nah gitu. Karena kalau muslim nggak cocok. Yang namanya muslim itu menyerah. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, slogan orang muslim sebagaimana yang Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51 adalah makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Mohon maaf, salah saya. An-Nur 51 itu Al-Ahzab 36 ya. An-Nur 51 adalah apa? Kok saya lupa sih. Saya bisa bantu An-Nur 51. Maka nali mu'minin walam apa? Maka nali mu'minin walam mu'minatin apa? Bukan. Apa? Innama terima kasih. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya statement orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, jika diajak kembali kepada Allah
diajak kembali kepada Rasulullah SAW agar Nabi menetapkan hukum di tengah-tengah mereka. Mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat.